Halo, assalamualaikum seluruh Mbak Yu dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kali ini saya akan membuat cerita konten dengan Mas Dede Darko lagi. Semoga bermanfaat buat semuanya. Sekarang saya juga bareng sama Mbak Yu. Ini saya nggak cuman Mbak Yu namanya, tapi kalau di dunia misteri ini kok Mbak Yu ini beneran Mbak Yu saya. Saya nanya-nanya, konsultasi. Nah, ini ada satu yang unik Mbak. Saya mau nanya itu tentang sekarang itu sebenarnya nggak sekarang. Baru kemarin terus menjelang sore malam itu beritanya semakin santer. Jadi pimpinan Korea Utara, mereka menyebutnya Supreme Leader. Jadi karena memang pimpinan tertinggi. Ini Kim Jong Un, dia ini sempat menghilang beberapa hari, lebih dari 1 minggu. Nah, bahkan kalau cuma menghilang aja biasa, ini bukan satu kali saja. Dulu pernah menghilang juga, tapi beliau ini nggak tampil di saat peringatan. Kalau orang bilang itu namanya Hari Matahari. Jadi hari di mana lahirnya kakeknya si Kim Jong Un, Kim Il Sung kalau nggak salah. Itu jadi konon yang mendirikan Korea Utara ini, Mbak. Nah, itu tuh hari dimana dalam 1 tahun itu pasti paling penting dia harus hadir. Dia tuh sampai nggak hadir di situ. Nah, yang menambah kecurigaan lagi ini adalah, jadi biasanya si Kim Jong Un itu kalau kemana-mana tuh naik kereta api, Mbak. Kemana-mana menggunakan kereta gerbong khusus. Nah, gerbong khusus itu kalau dilihat dari satelit pemantauan dari mata-matanya Amerika itu, satelit itu kereta itu tuh stay di situ, tidak pindah-pindah. Kalau beliau itu memang sakit, harusnya itu tuh bisa dia tuh pindah ke satu tempat menuju ke rumah sakit apa-apa. Ini ditunjukkan dia diam saja. Nah, dan kondisinya ini lagi ada satu rumor lagi yang nggak mau disebut namanya, itu katanya beliau ini tuh sakit jantung, dioperasi terus mengalami kegagalan. Betul, jadi orang menduga Kim Jong Un ini sudah meninggal dunia. Nah, sebenarnya ini seperti apa kan tidak ada yang bisa tahu, dan karena Korea Utara ini negara tertutup tidak bisa tahu. Nah, saya nanya satu-satu yang paling betul ya ke orang-orang yang bisa menerawang seperti Mbak Yu. Kalau menurut terawangan Mbak Yu ini gimana? Karena kalau sampai nanti Mbak Yu ini terjadi, ini tampuk kepemimpinannya ini jatuhnya itu langsung ke adik perempuannya. Kim Yo Jong namanya. Gimana menurut Mbak Yu? Saya sempat baca nih Mas beberapa minggu kemarin itu kasusnya, cerita ini, cerita katanya sakit terus jantung terus operasi. Tapi kalau menurut saya memang sakit, tapi kalau menurut saya memang ini kan tabu kemarin memang luar biasa. Jiwa militernya memang luar biasa. Memang dalam kondisi yang kemarin beberapa minggu kemarin saya baca, dan kesininya kan semakin santer nih beritanya. Betul. Memang saya lihat sih memang ini terawangan saya loh, jadi apapun bisa terjadi namanya terawangan. Emang saya lihat sih memang di kondisi masih di Korea, dan memang kondisi memang sakit, tapi masih pemulihan, dan belum terjadi apapun itu yang diberitakan di luar sana. Jadi masih ada di Korea Utara? Masih ada di Korea Utara. Cuman kita kan kehidupan itulah rahasia Tuhan, Mas. Saya menerawang siapapun hanya menduga-duga. Maksudnya? Karena apapun yang bisa terjadi. Entah orang itu bisa, yang katakan ada kan seperti kehidupan gaib itu yang orang mati suri pun bisa hidup lagi, namanya mati suri. Ada yang orang udah ibaratnya diberi kesempatan kedua masih bisa. Sebentar. Berarti tadi kan Mbak Yu bilang Mbak Yu masih lihat si beliau ini masih di tempatnya. Masih tempatnya. Tapi tidak bisa dibilang juga apakah masih hidup atau enggak, karena bisa saja dia ini mati suri seperti itu. Bukan mati suri, mungkin bukan seperti itu, karena ini kejadiannya lain. Jadi kondisi masih seperti itu, masih di tempatnya, dan memang kondisi masih memang pemulihan tidak sehat. Tapi kondisi ini kalau kabar di luar sana memang meninggal, kalau menurut saya sih belum meninggal ataupun ada berita seperti itu. Tapi apapun kemudian Mas, 5 menit kemudian kan kehidupan itu sebuah rahasia, gitu loh. Jadi Tuhan sudah mengatur kehidupan itu. Kalau saya sekarang bicara masih di situ, masih pemulihan masih sehat, masih bisa interaksi, walaupun semua dirahasiakan, disembunyikan, tapi kita ngomong nasib takdir manusia, 5 menit kemudian semua bisa terjadi apapun itu. Baik, oke. Berarti
sebenarnya kita melihat saat ini itu seperti kalau GPS kita lihat jalan dari Jakarta menuju Bandung 3 jam, Ya. tiba-tiba di tengah jalan itu ada penutupan jalan karena ada sedikit longsor, berarti otomatis pasti akan Perlu waktu molor. lagi, ya betul. Nah, sedangkan waktu kita lihat pertama itu kita nggak bisa lihat karena longsornya belum terjadi. Ya. Oh. Jadi kita hanya menduga-duga dan kita hanya menerawang. Terawang itu nggak ada batasnya, Mas. Jadi kita juga tidak bisa langsung hanya mereka-reka ataupun membaca berita terus kita menuangkan juga tidak bisa. Tapi saat ini berarti belum meninggal. Belum. Tapi apapun itu kan saya bilang semua mati hidup manusia 5 menit 1 menit bisa terjadi apapun itu. Oh, oke. Seperti Nah, itu. kalau misalkan memang itu belum meninggal, dia nggak hadir berarti memang sakit ya Mbak ya? Iya, kondisi memang seperti itu kan. Korea Utara gini Mas. Korea Utara itu semua kan sangat tertutup rapi, sangat Iya. orang tidak bisa mencium kedalaman negara itu sampai di mana karena serba tertutup, serba kaku. Itu tertutupnya itu juga nggak cuma dari itu, mungkin saja mereka punya paranormal menutupin itu juga bisa seperti itu. Bisa juga lah kita Oh. ngomong paranormal. Iya, Tapi iya. mereka itu sangat menjunjung tinggi aturan atasnya kan Mas. Sangat luar biasa. Saya kalau baca tuh kadang ngeri, tapi Iya. itulah aturan negara masing-masing. Negara kan punya aturan sendiri-sendiri, kita harus menghargai itu. Betul. Tapi kalau kondisi seperti ini memang sedang sakit, tapi orang itu kadang minta keajaiban di sini. Antara hidup dan mati manusia 5 menit kemudian bisa berubah, 1 menit, 2 menit, 3 menit bisa berubah seperti itu. Baik. Nah, tapi ada pertanyaan ini, kalau seandainya memang dia masih sakit, terus ternyata nanti ya terjadi sesuatu gitu, kan sakit itu bisa akhirnya dua Mbak. Misalkan dia sakit, terus kemudian dia tapi nggak bisa sehat, jadi artinya koma atau apa. Iya, bisa. Nah, kalau nanti dilanjutkan sama adiknya, si Kim Yo Jong ini Iya. tadi, ini kondisi Korea Utara seperti apa? Karena seperti kita ketahui itu Korea Utara ini sama Amerika tuh kan tidak serawong Mbak, Iya, nggak iya, itu betul. gitu. Karena kan memang ya secara bloknya tuh Korea Utara, China, sama Rusia kan. Iya. Nah kalau negara Barat kan Amerika, Inggris, Iya. Jerman dan kawan-kawan. Nah, kalau dilihat ini nanti kepemimpinan kalau wanita itu Iya. lebih sabar apa enggak nih kalau Biasanya seperti kalau itu? wanita itu malah lebih galak. Kalau wanita biasanya lebih tegas, lebih disiplin. Iya. Cuman dari sisi kelembutan pasti ada. Hmm. Nah, semoga aja Korea Utara dengan kalau memang pemimpin setelah ini diganti adiknya, semoga ada kelembutan yang membuat Korea Utara lebih terbuka lagi, lebih tersenyum. Tapi Harapannya itu kan gitu ya. aturan Korea Utara kan tetap itu aturan negara mereka. Iya. Apapun itu hasilnya ataupun itu aturannya, itu kan kembali ke negaranya mereka sendiri, Iya, gitu, Mas. iya. Kita hanya melihat dari luar. Iya, karena negara komunis ya. Iya, dia. negara terus gini. Kalaupun nanti dipimpin oleh seorang wanita, tiap orang sifat karakternya kan masing-masing, Mas. Iya. Dari sifat kakaknya seperti itu, adiknya seperti itu, belum tentu sama. Oh. Ya, kakaknya keras, disiplin sangat yang luar biasa pakemnya. Tapi dipimpin seorang adiknya walaupun keras tapi ada kelembutan. Kita tidak tahu seperti itu. Jadi semua masih rahasia, semua masih hanya menduga-duga dan menerawang. Dan semoga aja yang terbaik buat Korea Utara apapun hasilnya seperti itu. Amin ya. Karena kan seperti kita ketahui walaupun dia hidup sendiri, cuman kan ya memang dia tetanggaan sama Korea Selatan, Iya, terus sangat berpengaruh lain. juga kepada Iya. negara China dan sebagainya. Dan kita sekarang itu peduli karena kondisi seperti coronavirus COVID-19 ini kan setiap negara itu kan sebenarnya terhubung, Iya, Mbak. betul. Nah, Korea Utara sendiri pun kan Tapi dia maaf kita potong. Iya. Saya pernah baca, nggak tahu benar apa tidaknya ini. Kejadian di Korea Utara 5 menit kemudian yang katakan ada terdeteksi tiga orang. Tapi 3 menit 05 ini cuma terpaut 5 menit itu Hilang. sudah tidak ada lagi. Itu nggak tahu hilangnya kemana itu. Nah, Nggak tahu makanya datanya emang keliru atau iya, seperti ada apa. yang bilang kalau sakit langsung dieksekusi gitu, Ya, Mbak. katanya seperti itu. Iya, cuman kan ya itu tadi mereka itu juga benar-benar menyembunyikan data mereka karena Iya. kan mereka punya paham yang berbeda ya Betul, dengan negara-negara yang akhirnya liberal dan terbuka seperti Iya, itu. betul. Ya tapi ya kembali lagi itu hak mereka. Nah, dan satu lagi itu Korea Utara ini sampai harus memanggil satu dokter dari temennya mereka di Iya. Tiongkok dari Cina. Berarti kan Ada satu hal yang yang nggak bisa diperlukan diatasi gawat, dan ya. ini benar-benar darurat seperti sampai itu. memanggil yang Iya, kepercayaan. Iya. Menurut saya memang ada satu yang ada ditangani, harus ada yang dikerjakan. Kalau sampai memanggil, sedangkan
Korea Utara kan sangat tidak mau orang asing ikut campur ataupun Iya. menyentuh apapun yang di Korea Utara. Iya, iya. Sampai mendatangkan seseorang yang memang dipercaya, berarti ada suatu hal yang Penting. memang sangat sangat luar biasa dan sangat urgent untuk dikerjakan secepatnya. Pasti ada orang yang dipercaya di situ, dan ini menurut tanda tanya kita juga, ada apa di balik ini semuanya? Kan kita hanya menduga, Iya. menerka, dan membaca artikel yang ada di depan kita seperti Ya, itu. tapi kembali lagi apapun itu kalau kita sebagai sesama manusia ya kita doakan Yang sehat terbaik, ya. ya, betul. Ya, dan tidak ada yang memang ya semoga lekas sembuh. Dan kalaupun ternyata banyak orang Mbak di luar sana tuh yang nggak setuju sama Iya. ya tangan besinya dia terus mendoakan, wah udah kalau sakit cepetan aja dan sebagainya. Kalau kita sebagai manusia kan harapannya kan dia sehat, bahkan mungkin saja setelah dia sakit sehat terus dia jadi orang yang berbeda yang lebih luas lagi ya Mbak ya. Iya, karena Seperti gini Mas, itu. sehebat-hebatnya orang, sesakti-saktinya orang, sebesar apapun kekayaannya, sebesar apapun dia akan kalah dengan takdir. Iya. Kalau takdir sudah Tuhan bicara seperti A katakan, mau apapun dia, sebesar apapun dia tidak bisa berkutik apapun itu. Nah, itulah takdir, kekuatan. Jadi kekuatan manusia tidak seberapa. Jadi kalau Tuhan sudah bicara seperti itu takdir, kita hanya menjalani dan itu hanya bisa melihat takdir itu kejam atau tidaknya seperti Amin, itu. amin. Ya semoga takdir untuk kita semua ini baik-baik semuanya ya Mbak ya. Amin, semoga, Dan semoga. ya hidup kita ini kan kalau orang bilang itu cuman mampir ngombe ya kalau Jih, ini seperti lurus, ini. lurus. Dan kita itu harus bisa berarti untuk orang-orang yang lain. Amin, Kira-kira betul, seperti itu. iya. Baik, ini sebenarnya ngabuburit kita. Jadi di antara waktu Ramadan kita Iya. bicarakan sesuatu, semoga konten ini bisa memberikan satu hal yang positif untuk kita Iya. semua. Yang jelas kita berpikir positif, yang baca juga berpikir positif Mas, Amin. yang lihatnya. Amin. Jangan menduga-duga dan menerka-nerka, melebih-lebihkan. Wajar mungkin orang kepengen berpikir lebih hebat atau lebih ambisius atau lebih religius dari kita, karena banyak di atas langit masih ada langit lagi. Amin. Cuma kadang-kadang orang yang tidak tahu, kadang-kadang melebih-lebihkan dengan bahasa yang tidak bijak atau bahasa kotor, itu yang Iya. kadang-kadang menyayangkan lah Betul, seperti betul. itu. Jadi bijak saat berkomentar Iya. dan menyampaikan pendapat ya Mbak ya. Ya, terus bebas habis sopan. Oke, amin. Semoga kita bisa bikin konten yang lainnya lagi, bisa lebih menarik, bisa lebih menghibur dan informatif untuk semuanya. Amin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam. Kita tutup di sini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Seluruh Mbak Yu semuanya tetap jaga kondisi, jaga kesehatan semuanya. Stay di rumah. Semoga apa yang saya bicarakan dengan Mas Denny Darko semoga bermanfaat semuanya. Amin. Monggo. Assalamualaikum, salam rahayu.